warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya, malam minggu lagi. Jadi malam minggu kan biasanya kita membahas tentang cinta percintaan atau jodoh perjodohan. Oke, yang sekarang akan saya bahas, yang saya bacakan adalah mengenai pacaran. Tetapi akan coba saya kasih judul cara agar tidak pacaran. Versi saya tentunya ya. Tetapi juga mungkin ini bisa bisa menjadi bahan renungan untuk orang-orang yang tidak ingin terjerumus dengan istilah pacaran, ataupun yang sudah ingin tidak pacaran tapi mempunyai pacar, ya spesialisnya untuk anak muda, remaja juga ya. Sekarang ini kan dikampanyekan supaya menjauhi istilah menjauhi zina, gencar dipublikasikan, diantaranya menolak pacaran. Akan tetapi di usia pubertas ini, apalagi dunia teknologi yang semakin canggih, sulit membedakan antara pacaran dan menjauhi zina. Para remaja mensiasati istilah pacaran dengan tidak menggunakan istilah itu. Jadi saya tidak pacaran karena kan tidak ada kata-kata pacaran, disiasati, padahal hubungannya mendekati zina, atau hubungan antara ikhwan dan akhwat atau laki-laki dan perempuannya seperti orang yang pacaran. Dalam prakteknya seperti itu ya. Makanya dalam agama Islam itu benar-benar tidak mengenal istilah pacaran, tetapi menggunakan jangan menjauhi zina. Nah, istilah dengan mendekati zina sendiri kan jauh, atau ya penafsirannya luas gitu ya. Bisa zina mata, zina hati, zina pikiran, bahkan zina yang kategori besar antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tips bagaimana sih caranya gitu supaya kita tidak terjebak dengan dekat dengan zina gitu ya, atau istilahnya pacaran lah. Saya sempat mendengar ceramahnya dulu Kiai Haji Zainuddin MZ bahwa remaja zaman sekarang itu versinya versinya Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ ya, tetapi masih ngena ya sampai sekarang. Apa istilahnya? Anak muda sekarang itu logatnya bukan gitu ya, logat Betawi ya. Ada istilah moto cinta kilat. Nah, cinta kilat versinya di ceramah itu adalah aku lihat, aku pikat, aku sikat. Bangsat. Ya, bangsatnya bangsat perasaan lah ya. Tapi sampai sekarang pun istilah itu ketika saya hayati, oh ternyata memang benar. Masih aja. Jadi zaman sekarangnya beliau sama zaman sekarangnya kita ya agak jauh-jauh beda ya. Tapi mungkin sekarang lebih parah karena memang istilah pacaran itu lebih terbuka dan sampai anak-anak SD, SMP, SMA, lebih jauh lagi ya SMA hubungannya, apalagi kuliahan, kampus. Oh, subhanallah ya. Tipsnya apa? Yang pertama adalah meneguhkan iman tentunya ya. Meneguhkan iman, mempelajari agama secara mendalam, dan konsep cinta ala rahmah, cinta ala syafa'ah, cinta ala magfirah, cinta ala syahwat. Apa ya? Ini saya tidak tahu ya dari mana asalnya. Mungkin karena memang saya awam ilmu terhadap itu, tetapi ini jadi dasar saya. Kita mencintai, yang pertama itu rahmat, cinta kita kepada Allah. Yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kita kepada magfirah, itu cinta kita kepada orang tua. Dan yang terakhir baru cinta ala syahwat, cinta kepada bukan sama jenis ya, tapi sesama manusia, lawan jenis syahwat. Nah,
Jadi kita harus memperdalam. Kenapa sih kita harus mencintai Allah? Karena jika kita benar-benar mencintai Allah, jangankan tidak untuk menyenangkan kalau kita cinta sama manusia ya ibaratnya, untuk menyenangkan orang yang kita cintai, apapun saja akan kita lakukan. Nah, coba bayangkan kalau kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, apapun perintahnya pasti akan dilaksanakan, apapun larangannya pasti akan dijauhi. Kenapa? Karena zat yang kita cintai yang menyuruh. Jadi itu adalah benar-benar tingkatan pertama, hablum minallah. Jadi mencintai Allah itu benar-benar. Apakah anak-anak remaja, pemuda bisa? Yuk bisa. Dia melihat dirinya sendiri. Oh, saya manusia, kenapa saya ada? Untuk apa saya ada? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menumbuhkan pencarian tentang keimanan. Yang selanjutnya cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Itu alasannya. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang membawa kita cinta kepada Allah. Kalau Rasulullah tidak turun, ya itu hal yang mustahil. Karena memang sudah terjadi. Dan itu sudah diramalkan jauh-jauh hari. Bahwa yang namanya Rasulullah Rasulullah itu akan turun ke bumi sebagai Rasul akhir zaman. Saking cintanya sama umat Islam, sama umatnya, bukan hanya umat Islam sebenarnya, karena rahmatan lil alamin. Yang dititipkan, yang diwariskan itu apa? Umatku kan udah tahu ya, udah pintar, lebih pintar daripada saya. Itu alasannya. Dan Rasulullah menyampaikan apa yang Allah suruh untuk disampaikan. Tidak ada istilah itu pacaran. Bahkan wala taqrabu, dan jangan mendekati zina. Contohnya yaitu setelah itu kita cinta kepada orang tua kita, cinta ala magfirah. Ya. Kalau hierarki atau urutannya, berarti yang paling utama kepada Allah, kedua Rasulullah, terus orang tua. Seandainya perintah orang tua nih ya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, itu pun tidak digubris juga tidak apa-apa, atau tidak dituruti juga tidak apa-apa. Apalagi perintah cinta ala syahwat. Nah itu ya. Tapi kan yang namanya remaja itu, ya saya juga ngalamin. Teringat orang yang kita sukai itu, jangankan jalannya itu, tatapannya itu, suaranya itu masih terngiang-ngiang gitu kan. Ya, normal. Oke, yang kedua, ya yang pertama. Yang kedua, menyepelekan istilah pacaran. Jadi maksudnya menyepelekan, apaan sih pacaran? Gak elit, ataupun itu hal yang kotor, ya. Dengan menganggapnya seperti itu, pikiran kita tentang pacaran bukanlah sesuatu yang keren, tetapi sesuatu aib atau buruk yang membuat kita dan orang tua kita terjerumus dalam kehinaan. Nah, jadi ya karena memang seperti itu. Yang mulia itu ya tidak pacaran. Itu tidak akan menjerumuskan kita dan orang tua kita. Yang tiga, menganggap bahwa tidak pacaran itu keren. Kita publikasikan, kita brainwash, kita kampanyekan bahwa yang tidak pacaran itu ada sesuatu yang keren. Kenapa? Karena lumrahnya anak remaja, lumrahnya pemuda-pemudi kan pacaran. Ya oke lah, biarin kita anggap lumrahnya, tetap berarti ada yang spesial. Yang spesial itu siapa? Yang tidak pacaran. Keren itu. Ya. Kenapa? Karena bisa menjaga hati dan dirinya untuk suami atau istrinya nanti. Nah itu. Keren. Benar-benar keren. Jangan dianggap sepele. Orang yang
di statusnya itu cowok gua atau cewek gua. Apa emang iya itu milik lu? Enggak legal ya. Yang keren itu yang nggak pacaran, apalagi sampai yaitu dia yang menjaga hatinya, menjaga dirinya untuk nanti suami atau istrinya. Itu yang keren. Pertanyaannya mungkin, wah kakak emang nggak pernah pacaran gitu ya? Tidak tidak memungkiri saya juga terjebak dengan istilah seperti itu. Bahkan seorang remaja masjid pun mencuri-curi supaya bisa dekat dengan orang yang dikasihi, yang dicintainya secara syahwat. Lalu apakah akan mencontoh sesuatu yang buruk? Nah, itu pertanyaannya. Ya, oke lah, generasi saya, generasi itu buruk. Apakah akan dicontoh? Bukan berarti saya pacaran seperti halnya yang sekarang. Saya pernah, bisa dikatakan pernah. Tetapi saya mulai waktu Sanawiyah, SMA aman. Dan mulai dari kelas 3 kalau nggak salah. Itu juga pusing. Saya juga tidak tahu kenapa sih harus seperti itu. Di luar nalar, dan saya tidak pernah jalan bareng. Pernah mungkin. Tapi cuma bareng teman-teman dan bareng dia. Ya teman saya lah tahu ya bagaimana saya SMA. Ada tuh teman saya sekarang, komen lah kalau ada. Tetapi juga ada curi-curi, kita mensiasatinya dengan orang anak kan saya di sekolah swasta biasa, bukan sekolah swasta Islam ya. Itu lebih sulit lagi swasta biasa. Kalian enak ya, yang kalau yang di sekolah swasta yang muslim, yang kurikulumnya islami, kalian enak, dijaga benar-benar ya, meskipun saya tahu lah ya, menjaga di saking enak, semakin kita terjaga, semakin terkekang. Orang-orang yang udah terlanjur dia mencuri-curi lewat pacaran lewat online lah, Facebook atau apa ya, itu alternatifnya. Tapi ketika dulu saya pernah ngomong gini dari anak-anak remaja masjid, kalau kalian kan pacaran tuh gak boleh ya, diskusi biasa lah. Kalau saya bilang gini, ya oke, boleh aja lah kalau kalian mau pacaran. Kan banyak nih yang protes, kenapa dari sekolah swasta yang muslim, kenapa? Tapi dengan satu syarat, pacarnya dengan satu, kalau bisa 50. Kenapa? Karena tidak akan ada istilah dekat dengan zina. Kenapa kok bisa gitu? Karena jalan dengan ini takut ketahuan sama yang itu, jalan dengan itu takut sama ini. Tetap aja ketakutan, meskipun itu salah ya. Yang paling harus takut tuh sama Allah yang pasti melihat kita ya. Tapi itu dulu saya ngomong kayak gitu untuk apa? Untuk sekedar press pikiran juga supaya tidak terlalu kaku lah ya. Mungkin nanti akan ada beberapa orang yang mau komentar saja, yang mau nanya-nanya aja. Mungkin nanti akan kita bahas di malam minggu yang lain, malam minggu nanti. Mohon maaf, saya bukan ustadz, saya bukan penceramah. Saya sekali lagi saya pakai ini itu biar ini enak-enak, mimiknya enak ya. Semoga Allah melindungi kita dan para remaja kita, para pemuda kita. Jaga hati, jaga diri, sampaikan hati dan dirimu kepada orang yang berhak untuk dirimu, suami atau istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.